Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Sukma dari Prodi PGMI Unit 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul variabel penelitian. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian variabel penelitian. Pengertian variabel adalah suatu ciri sifat karakteristik atau kejadian yang melekat pada beberapa subjek, orang, atau beberapa yang dapat berbeda-beda. Intensitasnya, banyaknya, atau kategorinya. Contohnya itu ada 10 orang yang ditanya tentang usia saat ini. Jawaban masing-masing orang ternyata berbeda-beda, maka ini disebut dengan variabel. Variabel adalah suatu yang bervariasi pada beberapa subjek, baik barang, orang, atau kasus. Variabel penelitian akan diterjemahkan menjadi data penelitian. Selanjutnya, variabel sebagai objek penelitian. Penelitian dapat berjalan jika penelitian itu ada variabel penelitian, di mana variabel itu yang akan dijadikan sebagai objek dari penelitian. Dengan kata lain, prinsip yang dilakukan dalam penelitian salah satunya adalah pengumpulan data-data yang dibentuk dari variabel penelitian. Dilihat dari fungsinya. Variabel independen atau bebas adalah variabel yang menjadi sebab atau berubahnya suatu variabel lain atau variabel dependen. Yang kedua, variabel dependen atau terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel lain atau variabel independen. Yang ketiga, ada variabel intervening adalah variabel yang menjadi media pada suatu hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Yang keempat itu ada variabel moderating adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Yang terakhir ada variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan atau dijadikan acuan bagi variabel yang lain. Variabel dilihat dari skala nilainya. Yang pertama itu variabel kategoris atau variabel kuantitatif, yaitu variabel yang memiliki nilai kategori tertentu atau skala nominal. Contohnya itu sikap baik atau buruk. Yang kedua, variabel dimensi atau kualitatif, yaitu variabel yang memiliki kumpulan nilai yang teratur dalam kaisaran tertentu, misalnya tinggi, sedang, atau sampai dengan 7. Selanjutnya ada variabel dimensi atau kuantitatif. Variabel dimensi merupakan variabel secara literal, berarti tidak mempunyai pecahan atau utuh. Maksudnya dalam variabel kuantitatif, tiap nilai variabel dipisahkan oleh satu kesatuan tertentu. Contohnya itu 1, 2, 6, sehingga data yang diperoleh dari variabel ini adalah data nominal. Selanjutnya, variabel kontinu adalah variabel yang bersambung, artinya di antara dua unit ukuran masih terdapat unit-unit ukuran lain yang secara teoretik tidak terhingga banyaknya. Contohnya itu 1,51, 1,52, dan seterusnya. Data yang diperoleh dari variabel kontinu ini terdiri dari data skala rasio, skala interval, dan skala Selanjutnya, variabel dilihat dari perlakuannya. Yang pertama, variabel aktif, yaitu variabel-variabel yang dimanipulasi untuk keperluan penelitian eksperimen. Yang kedua itu variabel atribut, yaitu variabel yang tidak dapat dimanipulasi untuk keperluan penelitian. Contohnya inteligensi, sikap, jenis kelamin, dan sebagainya. Selanjutnya ada definisi operasional variabel. Yang pertama, variabel harus didefinisikan secara operasional agar lebih mudah dicari hubungan antara satu variabel dengan lainnya dan pengukurannya. Yang kedua itu tanpa operasionalisasi variabel, peneliti akan mengalami kesulitan dalam menentukan pengukuran hubungan antar variabel yang masih bersifat konseptual. Yang ketiga itu ada definisi operasional, ialah suatu definisi yang didasarkan pada karakteristik
yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan atau mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain. Selanjutnya ada manfaat operasionalisasi variabel. Yang pertama, mengidentifikasi kriteria yang dapat diobservasi dengan yang sedang didefinisikan. Yang kedua itu menunjukkan bahwa suatu konsep atau objek mungkin mempunyai lebih dari satu definisi operasional. Yang ketiga itu mengetahui bahwa definisi operasional ini berlaku unik dalam situasi di mana definisi tersebut harus digunakan. Selanjutnya, cara menyusun definisi operasional. Yang pertama itu definisi operasional tipe A dapat disusun didasarkan pada operasi yang harus dilakukan sehingga menyebabkan gejala atau keadaan yang didefinisikan menjadi nyata atau dapat terjadi. Yang kedua itu definisi operasional tipe B dapat disusun didasarkan pada bagaimana objek tertentu yang didefinisikan dapat dioperasionalisasikan, yaitu berupa apa yang dilakukan atau apa yang menyusun karakteristik dinamisnya. Yang ketiga itu ada definisi operasional tipe C dapat disusun didasarkan pada penampakan seperti pada objek atau gejala yang didefinisikan tersebut, yaitu apa saja yang menyusun karakteristik statisnya. Contohnya itu yang pertama, jika Anda memiliki rumusan masalah, adakah hubungan antara tingkat kebugaran jasmani dan prestasi belajar siswa? Yang kedua itu variabel tingkat kebugaran jasmani adalah jelaskan apa yang Anda maksud secara teori dan praktis di lapangan serta cara mengukurnya atau memperoleh data. Yang ketiga itu variabel prestasi belajar adalah jelaskan apa yang Anda maksud dengan prestasi belajar, apa saja faktor-faktornya, harus jelas dan praktis serta cara mengukurnya atau Cukup sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.